Tiga hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan Jimli As-Siddiq, Wahidun Adam, dan Bintan R. Saragih telah mulai bekerja. Mereka sudah menerima dan menyidangkan para pelapor yang telah mengajukan permohonan dan juga telah memeriksa 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Hasilnya menurut Jimli As-Siddiq ada muntahan temuan dan keterangan yang disampaikan oleh para hakim MK yang sudah diminta keterangan. Paling tidak menurutnya ada 6 poin atau hal yang menjadi temuan hasil pemeriksaan Dan registrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan, ya. Jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim, ya kan? Nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nah, nanti biar kami memeriksanya, harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Ya, putusan kami nanti diharapkan jadi solusi kalau bisa, gitu ya. Nah, banyak sekali masalahnya. Masalahnya kan sudah disidang tadi, nggak ikut. Terkait dengan mekanisme dalam memutus. Yang pertama, hasilnya terkait dengan unsur kekeluargaan. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua terkait adanya hakim MK yang berbicara terkait perkaranya di depan publik. kan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik, ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Nah, gitu loh. Ya kan? Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan, paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua, ya kan, yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik. Yang ketiga ada hakim yang marah-marah soal perkara di depan publik. Itu ada hakim yang saking kesel, ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Lah, ini kan masalah internal hakim, kok diumbar. Lalu terkait juga hakim MK yang menulis dissenting opinion tapi justru berisi ekspresi kemarahan. Ya, masalah juga. Nah, lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi ya ekspresi kemarahan. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, itu sudah berapa tuh? 4. Yang kelima soal prosedur. Juga terkait prosedur perkara, bagaimana ada pelapor yang mengajukan permohonan, ditarik, kemudian mengajukan permohonan kembali. 5. Soal prosedur registrasi, kok ada yang loncat-loncat. Nah, itu dipersoalkan, ya kan? Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi hari Sabtu, nah, gitu loh. Jadi ini yang teknis-teknis begitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Persoalan terkait lambannya dibentuknya MK-MK, bahkan
terkait ini hanya berbentuk ad hoc, bukan sebagai lembaga yang permanen. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi, ya kan? Dulu sudah ada Dewan Etik, sudah tidak ada lagi setelah undang-undang baru. Lalu dia menyampaikan laporan, harusnya ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia bayarin berbulan-bulan, ya kan? Nah, itu juga persoalkan juga sebagai masalah kode etik.